Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk mampu melanjutkan agenda-agenda ibadah kita. Sampai dengan detik ini kita sudah berada di hari ke-11 ya. Bagi sebagian yang lain ada yang sudah hari ke-12. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan agar dapat mengisi bulan yang mulia ini dengan berbagai macam amal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat kita, dan kemudian tatkala Ramadan selesai Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tema kita tentang ghirah ya. Kita ulangi sekilas pertemuan yang lalu bahwa ghirah itu artinya cemburu. Dan kecemburuan yang kita bahas ini adalah kecemburuan di dalam agama, dalam perkara agama. Hatta di dalam rumah tangga, maka kemarin ada yang bertanya ya, cemburu yang seperti ini gimana? Jadi cemburu ini adalah cemburu yang berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Contoh misalkan seorang laki-laki cemburu kepada istrinya ketika sang istri ini mengumbar auratnya di luar. Jadi si suami ini memiliki kecemburuan ya karena dia tidak menginginkan sang istrinya ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu cemburu yang dimaksud di sini. Atau ketika orang tua mengetahui anaknya tidak melakukan sholat 5 waktu, kemudian dia marah, itu yang disebut dengan cemburu ya. Jadi dia tidak meridhai segala bentuk kemungkaran yang ada di dalam rumahnya, itulah dia yang disebut dengan cemburu. Cemburu ini adalah buah dari rasa cinta.
Jadi cinta yang dimaksud di dalam agama ini adalah cinta yang orientasinya akhirat gitu ya. Bukan orientasi dunia. Misalkan ada suami ibu cinta sekali sama ibu. Ibu minta apapun dikasih. Tapi begitu ibu mengumbar aurat di luar, dia nggak marah. Itu bukan cinta namanya. Karena sudah menjerumuskan ibu untuk melakukan perkara dosa. Tapi jangan diadu ya. Maksud saya jangan diadu. Ada sempat yang bertanya kepada saya di majelis taklim yang lain, Ustaz, Fir'aun itu kan baik sama istrinya. Fir'aun itu kan baik sama istrinya. Maksudnya, tapi ada orang yang suami sholat tapi kok dia tampar istrinya. Itu jangan diadu. Maksudnya jangan diadu, itu sama-sama bukan pilihan ideal. Jadi jangan jadi pilihan. Lebih baik mana suami nggak sholat tapi baik, lembut kali sama istrinya. Apa istrinya minta dikasih tapi dia nggak sholat, istrinya nggak sholat dia nggak peduli, istrinya nggak tutup aurat dia nggak peduli, tapi lembut kali, panggil di rumah yang, apa kabar yang, Ismayang nggak? Atau sebaliknya, si suami ini sholat 5 waktu di masjid, puasa sunat, tapi dia tempeleng istrinya kayak minum obat 3 kali sehari, salah sedikit tepam, kan? Ada orang-orang yang memiliki split of personality istilahnya. Dia punya semacam kepribadian ganda. Jadi dia tidak bisa membawa nilai-nilai agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesolehan dia itu kesolehan pribadi. Dia sholat, tapi sama orang dia nggak peduli dia zolimi atau tidak. Dia sholat, tapi dia tipu orang. Nah, kita tidak bisa kemudian menjadikan dua kelompok ini jadi pilihan, karena dia bukan pilihan. Seharusnya orang yang sholat itu maka dia baik kepada keluarganya. Ya, Nabi memberikan peringatan keras kepada para suami yang memperlakukan istrinya seperti budak gitu ya. Jangan kamu siang harinya kamu pukul dia, malam harinya kamu tidur dengan dia. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Paham ya? Nah, itu cemburu di dalam rumah tangga. Khususnya ayah, kemudian ibu dan juga anak-anaknya. Kemudian kecemburuan dalam agama itu juga tidak hanya berada di dalam rumah tangga, tapi kita di sini pada hari ini yang sudah kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu, kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita naik saksi, kita bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah membahas bahwa di antara hal-hal yang terkandung di dalam makna ilah itu adalah kecintaan. Kita cinta kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencintai apa yang Allah cintai. Dan manusia yang paling Allah cintai adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikutinya. Maka qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kalau kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintaimu. Allah ketika hambanya mencintainya, Allah mencintai hamba itu melebihi kecintaan sang hamba kepadanya. Jadi Allah ketika seseorang hamba melakukan kebaikan, maka balasan dari Allah itu tidak pernah setimpal. Tidak pernah setimpal. Dikatakan ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada hamba itu ibaratnya 2 jengkal, sehasta. Ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepa. Ketika seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berjalan, Allah akan mendekat kepada hambanya itu sembari berlari. Jadi Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu melebihi apa yang dilakukan oleh sang hamba. Dikisahkan, Allahu alam apakah ini terjadi atau sebuah ilustrasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah membalas kebaikan seorang hamba, atau bagaimana Allah bersikap kepada seorang hamba itu
ketika dia melakukan kebaikan. Konteksnya ini taubat, Bu ya. Jadi Nabi SAW menceritakan pada suatu hari ada seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh. Dia kemudian membawa bekal, membawa kendaraan. Sampailah dia berada di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir itu dia kelelahan dan kemudian beristirahat sampai dia tertidur. Dan ternyata ketika dia terbangun, untanya sudah tidak ada lagi. Semua perbekalan habis. Ya. Kalau pada hari ini dompet kita taruh di unta tuh. HP kita taruh di situ. Jadi begitu bangun, yang ada cuman baju aja, duit nggak ada semuanya. Kan pernah, Bu ya? Kita naik mobil atau apa, semua taruh di situ. HP mana? Di tas. KTP? Di tas juga. Tas udah pergi L300. Oh, udah kita sibuk, kita mau hubungi keluarga nggak bisa. Cari ATM pun sudah terbawa, ya. Stres nggak, Bu? Nah, ini di padang pasir, mau minta tolong sama siapa? Kalau di pinggir jalan masih bisa lah, ya, tebal-tebalin muka aja. Kita pergi ke masjid kek, atau kita pergi kemana kek. Ini di padang pasir, orang tak ada. Ketika dia kelelahan, kemudian kelelahan ini kelelahan stres, Bu ya. Cari ke sana kemari, untanya nggak ketemu, sampai kemudian dia tertidur kembali. Nah, ketika bangun, untanya ada lagi, lengkap gitu. Sehingga kemudian dia begitu senang sampai kemudian dia mengatakan sebuah kalimat, ya, kalimatnya terbalik. Dia memuji Allah dan kemudian dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik dia ngomong, saking senangnya, Bu. Ya, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik, saking senangnya dia ngomong, salah ngomong, Bu. Kayak kita, ada apa, Bu? Padahal dia ngomong sama saya, ada apa, Bu? Begitulah senangnya si orang ini ketika dia kembali mendapati barang-barangnya yang hilang. Nah, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya bahagianya Allah, senangnya Allah ketika seorang hambanya itu bertobat kepadanya lebih besar dibandingkan dengan bahagianya seorang hamba ketika dia mendapati barang-barangnya yang hilang tadi. Nah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala juga cemburu. Makanya dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah. Allah cemburu, ya. Bagaimana tidak cemburu? Hamba ini diberikan rezeki Allah. Ya. Tidak ada sedikit pun, sekecil apapun, bahkan sebesar zarrah pun rezeki yang dia dapati selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hari ini bilang, rezeki sama saya hari ini tadi subuh makan 1 piring nasi. Semua dari Allah Subhanahu wa taala kecuali 1 potong ikan. Ada? Nah, ada kan? Semua dari Allah, tak terkecuali. Tidak ada 1 zarah pun, Bu, 1 atom pun yang kita peroleh itu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan dia, Allah yang menjaga dia, Allah yang memberikan kepadanya rezeki sampai dia kemudian besar, dan kemudian dia ketika sudah besar, sudah kuat, memiliki segala sesuatu, dia kemudian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu baik sama orang. Setiap kali dia susah datang ke rumah ibu. Semua minta tolong sama kita. Tiba-tiba begitu dia senang, dia nggak ingat sama kita. Kesel nggak? Kesel. Itu dalam ranah yang paling kecil. Nah, Allah itu semua Allah kasih, ya, semua Allah kasih, tapi dia mau-maunya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara bukti kecintaan itu adalah cemburu. Ya, cemburu. Nah, pada hari ini kita bahas apa? Hari ini kita hanya cerita saja. Nah, saya yakin tidak ada yang bertanya hari ini. Kenapa? Hari ini kita cerita saja. Ibu dengar aja saya bercerita. Tapi bukan dongeng, ya. Ini kisah nyata semua. Cerita-cerita tentang kecemburuan, ya, orang-orang terdahulu kepada agamanya, ya. Yang pertama, kisah seorang perempuan yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah ini? Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan berarti. Siapa Ummu Habibah ini? Ya, anak Abu Sufyan ini mah.
Ibu ini masih pagi-pagi udah lucu. Udah kita bilang Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Siapa Ummu Habibah ini? Anak Abu Sufyan. Ya iyalah. Masa udah dibilang Ummu Habibah binti Abu Sufyan anaknya Abu Jahal? Ya nggak mungkin lah. Siapa kira-kira? Istri Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini adalah istri Nabi. Tapi anak Abu Sufyan ya biasa. Jadi Ummu Habibah ini sudah masuk Islam jauh sebelum ayahnya beriman. Bahkan Ummu Habibah ini masuk dalam kategori orang yang awal masuk Islam. Dia masuk Islam ketika Nabi masih berdakwah di Mekah. Ya, bahkan dia berhijrah ke Habasyah. Beliau ini merupakan salah seorang sahabat yang pernah berhijrah ke Ethiopia bersama suaminya. Siapa suaminya? Nah, jangan bilang Rasulullah ya, karena Rasulullah tidak berhijrah. Jadi semua istri Nabi itu dinikahi dalam keadaan dalam status janda kecuali Aisyah. Nah, termasuklah yang janda itu Ummu Habibah. Istri suaminya bernama Ubaidillah. Ini ibu-ibu yang di Menasah Kota sudah khatam ini ya, Bu Aminah ya, sudah khatam. Walaupun lupa, lupa biasa. Nama aslinya Romlah, ada yang mengatakan begitu ya, Romlah binti Abu Sufyan. Jadi di Ethiopia itu Ubaidillah ini murtad, memeluk agama Nasrani. Singkat cerita, ketika selesai masa iddahnya, Rasulullah SAW melamarnya. Ketika beliau masih berada di Habasyah. Nah, pada suatu ketika peristiwanya beberapa saat sebelum terjadinya Futuh Mekah ya. Sebelum terjadinya Futuh Mekah, waktu itu Abu Sufyan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW untuk melakukan negosiasi tentang suatu hal. Saya nggak cerita hal itu karena waktu kita singkat. Namun beliau tidak memiliki keberanian untuk bertemu langsung dengan Nabi. Jadi beliau pergi ke Madinah tapi tidak memiliki keberanian bertemu langsung dengan Nabi. Nah, sehingga kemudian beliau dalam tanda kutip memanfaatkan anaknya Ummu Habibah ini. Memanfaatkan adanya Ummu Habibah ini atau Romlah ini untuk mempertemukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga waktu itu sebelum Abu Sufyan bertemu dengan Nabi, Abu Sufyan terlebih dahulu mengunjungi bilik anaknya Ummu Habibah ini. Nah, yang namanya ayah ya, masuk ke rumah anak kan beda sama kita masuk ke rumah orang lain kan. Masuk ke rumah orang lain ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau belum dijawab kan kita nggak berani masuk kan. Kalaupun sudah dijawab belum disuruh masuk, berani masuk kan, nggak berani masuk. Tapi kalau itu rumah anak kita, mana ada Assalamualaikum, Assalamualaikum ketok sampai 3 kali. Assalamualaikum langsung buah masuk kan. Masuk. Misalkan Bu Nana datang ayahnya, Nana, mana Nana, mana Nana, mana Nana. Langsung keluar kita. Jadi ya ayah berkunjung ke rumah anaknya. Nah, Abu Sufyan juga begitu masuk langsung duduk. Duduk langsung. Nah, kemudian ketika Abu Sufyan duduk, dia menduduki alas duduk yang biasa digunakan oleh Nabi, tikar Nabi. Duduk langsung di atas tikar Nabi. Atau pada hari ini kita langsung masuk duduk di atas sofa. Nah, sofa itu terbiasa diduduki oleh misalkan ayah kita. Ya, spontan kemudian Ummu Habibah menarik itu. Awas, tarik tikar. Abu Sufyan kan melongok, lancang kali nih perempuan nih, anak kita nih. Ya. Kok bisa-bisanya dengan ayah begitu? Ya. Kemudian apa kata Ummu Habibah? Ini tikar dipakai oleh Nabi. Ayah itu najis. Jangan duduk di sini. Duduk balik. Wah, gitu ya. Jadi hubungan hubungan akidah, apalagi Rasulullah adalah suaminya, sementara ayahnya itu bukan hanya sekedar orang kafir, tapi orang yang dikenal sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak sekali buat tingkah, orang yang banyak sekali buat kasus, orang yang menghancurkan jenazahnya Hamzah. Bahkan ibunya Ummu Habibah ini, Hindun, itu sampai membelah dada Hamzah dan kemudian mengeluarkan jantung Hamzah itu dan mengunyah-ngunyah.
dan kemudian memotong, mengiris telinga hidung Hamzah sampai jenazah Hamzah itu tidak rusak jenazahnya. Nah, itu bentuk kecemburuan. Dia nggak terima, apalagi ayahnya itu dedengkot orang kafir waktu itu yang sangat memusuhi Islam. Bahkan beberapa kali manuver Abu Sufyan ini itu hampir saja membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kecemburuan, tidak terima dia. Hatta itu adalah ayahnya sendiri. Walaupun dalam interaksi seorang anak sama orang tua, selama orang tua ini tidak menyerang Islam, tidak menyerang orang-orang yang memang dimuliakan di dalam Islam, maka Allah mewajibkan sang anak ini untuk menggauli sang orang tuanya itu dengan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa dalam surah Luqman ya. Tetaplah berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka ma'rufa, dengan cara ma'ruf, baik. Jangan kita maki dia. Tapi konteksnya ini Abu Sufyan adalah orang kafir yang memusuhi Islam. Walaupun di kemudian hari ya, ketika Futuh Mekah, Abu Sufyan ini kemudian beriman ya. Karunia yang Allah berikan kepada Abu Sufyan, dia tidak mati dalam keadaan kafir. Berbeda dengan abu-abu yang lain ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu mati dalam keadaan hina dan mati dalam keadaan memusuhi Islam, bukan hanya sekedar mati dalam keadaan kafir. Kisah yang kedua adalah kecemburuan yang kedua yang diperlihatkan, yang kedua kisahnya ini adalah tentang seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kenal Abu Ubaidah ya? Abu Ubaidah kan sejak 7 Oktober kisah perang Palestina itu Abu Ubaidah viral. Jangan-jangan ibu-ibu nggak tahu Abu Ubaidah mana? Siapa Abu Ubaidah? Nggak pernah dengar pidatonya? Nggak dengarlah pidatonya sekali Abu Ubaidah, juru bicara, juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam. Bagus sekali bu pidato-pidatonya Abu Ubaidah. Cuma nggak tahu kita wajahnya gimana. Tapi beliau dikenal dengan nama Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah ini adalah nama sahabat. Nama aslinya Amir. Beliau merupakan satu dari 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini. Nah, Abu Ubaidah ini adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar, dan sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap umat itu ada orang kepercayaan. Setiap umat itu ada orang kepercayaan. Nah, orang kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah. Ibu bisa bayangkan bu ya, kalau ibu dibilang sama Nabi orang kepercayaan. Nabi mengakui kita sebagai orang kepercayaan. Kita dibilang orang kepercayaan Pak Geci aja senang. Ini orang kepercayaan ketua MTRJ nih, oh senang ya kan benar kan? Nah, kalau ada apa-apa, kalau ketua MTRJ nggak ada sama ibu itu aja, dia orang kepercayaan. Tapi Nabi SAW mengatakan Abu Ubaidah ini adalah orang kepercayaan umat, ya, orang kepercayaan. Nah, bagaimana bentuk kecemburuannya ketika perang Badar? Ya, ketika perang Badar berlangsung, tiba-tiba Abu Ubaidah melihat ayahnya. Nah, ayahnya masih kafir, tetap kafir. Ayahnya kafir, tidak beriman. Dan dia kemudian melihat sang ayah ini memacu kuda, nampak sedang memburu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedang memburu Nabi. Dia menargetkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian akhirnya Abu Ubaidah bergegas menghalangi sang ayah. Terjadilah percakapan antara Abu Ubaidah dengan sang ayah. Ayah mau kemana? Saya mau membunuh Muhammad. Kamu anak kecil, minggir. Kalau bahasanya, kamu nggak tahu masalah, kamu minggir. Apa kata Abu Ubaidah? Nggak bisa. Ayah nggak boleh. Jangankan membunuh, menyentuh Nabi aja nggak boleh. Tapi kamu anak saya, minggir. Oh nggak bisa. Kalau ayah mau bunuh Rasulullah, saya yang akan lawan. Akhirnya sebelum bertemu dengan Nabi, ayahnya ini kemudian
bertarung dengan Abu Ubaidah, sehingga Abu Ubaidah membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Ya. Jadi Abu Ubaidah itu membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri, karena sang ayah ini berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Bu bisa bayangkan, ini ayahnya. Ya. Dirinya itu berasal dari benih sang ayah, ayah yang membesarkannya sejak kecil. Tapi ternyata ada satu kecintaan, ya, yang akan mengalahkan semua itu, yaitu kecintaan karena agama. Ya. Jadi boleh saja seorang ayah itu ayah dan ibunya itu melahirkannya, membesarkannya. Tapi apapun yang dilakukan sang ayah dan sang ibu itu tidak akan berguna ketika sang anak ini tidak mengenal Tuhannya. Ya. Tidak ada guna, Bu. Makanya orang tua juga, kalau hari ini ibu atau ayah merasa anak itu yang penting udah lahir, ku kasih makan dia, ku kasih baju dia, ku kasih dia mainan segala macam, maka sebenarnya sama saja seperti kita membesarkan binatang di rumah kita. Bahkan ada orang, Bu, lebih telaten dia urus binatang daripada kita urus anak. Binatang itu, Bu, dia ceboin. Ya, habis dia ceboin, dia mandiin. Habis dia mandiin, dia lihat kok ada orang suka kali kucing. Siapa yang suka kali kucing di sini? Oh, Bu. Dibeli pasir yang wangi lagi. Nah, dikasih baju lagi. Tidur sama dia lagi. Wis, atau bilang, Bu, walaupun si kucing ini pipis sembarangan, cuman koboi, jangan pipis sembarangan, tak marah, Bu. Kita sama anak, pam, kita hantam, Bu. Jadi ada orang membesarkan binatang lebih telaten, ada orang pelihara anjing. Tapi bedanya apa? Anjing itu, kucing itu dia tak punya akal. Dia tak beribadah, ya. Dia tak meninggalkan larangan karena dia binatang, tak punya akal. Nah, kalau kita membesarkan anak kita modelnya begitu, apa anak minta kasih. Anak mau apa anak, yang penting jangan nangis anak, kasih. Maka sebenarnya kita sedang membesarkan binatang di rumah kita. Dia nggak punya adab, dia nggak mengenal adab. Ya, lagi-lagi sebenarnya cocoknya ngomongnya sama ayah, bukan sama mama. Ayah. Ya, hari ini kan kondisinya yang paling mengenaskan dari kondisi anak kita kan adab, ya. Semua, Bu, bukan ibu saja, termasuk saya, Bu. Ada hal-hal yang dulu ketika kita kecil seolah itu tidak perlu diajarkan dan kita sudah paham. Tapi anak kita tuh sudah diajarkan juga tidak paham. Nah, paham. Tidak ada contoh. Nah, siapa contohnya? Mungkin kita, ya. Jadi kita nggak bisa hari ini mempertanyakan kenapa si anak begitu, tapi yang harus kita pertanyakan adalah kita. Kita. Ini saya beng sedikit, ya, dari Abu Ubaidah ini. Jadi saya pernah berbicara di depan sekelompok orang tua yang kelahirannya ya mirip-mirip saya, angkatan 80-an, ya, angkatan 70-an. Maksudnya yang lahir tahun 70-an, yang lahir tahun 80-an. Dan biasanya generasi-generasi kami ini suka membuli, dalam tanda kutip, bukan membuli, apa ya? Menganggap kok anak sekarang lemah kali, ya. Nah, gitu. Kok di sekolah kena cubit sama guru aja udah ngadu. Nah, udah anak gue udah ngadu. Kita dulu dihantam sama rol kayu tuh segini panjang, patah rolnya lagi. Nggak ada kita ngomong sama ayah, ya tadi kan dipukul, nggak ada. Berani pukul, berani bilang, dihantam lagi sama ayah. Berani kita bilang sama ayah kita, dihantam lagi sama ayah. Apa kau buat tadi di sekolah sampai guru mau pukulmu? Nah, mari. Tapi hari ini mana ada, sikit aja cengeng. Kemudian saya katakan, ya, yang siapa yang buat mereka lemah? Ya kita yang nggak terima anak itu seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, anak itu tidak berbentuk. Bahkan hari ini kalau kita lihat di beberapa masjid, nah saya katakan, ya, kalau anak ribut itu, Bu, ketika dia belum masuk pada usia tamyiz, itu ributnya itu masih ditoleransi, Bu, ribut anak-anak. Tapi hari ini, Bu, anak yang ribut itu usia 10 tahun. Sudah balik dia, Bu. Anak SMA masih buat ribut di dalam masjid. Dan orang tuanya tidak peduli. Padahal apa kata Nabi? 7 tahun perintahkan mereka sholat.
10 tahun kalau nggak sholat pukul. Nah ini di masjid dia bukan nggak sholat lagi Bu, dia di masjid nggak sholat dan dia buat ribut, dan orang tuanya menganggap anak nih itu kacau. Jadi dia nggak kenal adab di dalam masjid, dia nggak tahu siapa yang sedang dia hadapi ketika sholat. Begitu kondisinya. Nah sehingga kemudian Abu Ubaidah ini membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri, dan kemudian apa yang dilakukan Abu Ubaidah itu kemudian menjadi asbab turunnya sebuah ayat. Ayat ke-22 di surah Al-Mujadilah. Ayat ini panjang sekali ya, kalau ibu buka ayatnya itu bisa sampai beberapa baris ya dalam satu ayat, secara khusus memuji apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum ya, yang mereka ini beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallah. Ya. Dia itu saling berkasih sayang. Dia itu dia itu keras ya dengan orang-orang yang dia memusuhi, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia memusuhi, dia berkeras kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi utusannya, walau kanu aba'ahum, walaupun dia itu adalah orang tua mereka, ayah-ayah atau bapak-bapak mereka. Jadi dia tidak peduli siapa saja yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala akan dia musuhi, walaupun dia itu adalah ayahnya sendiri. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, atau mungkin anaknya. Tidak peduli kamu anak saya walaupun saya besarkan, walaupun dulu waktu kecil masih lucu-lucu, tapi kalau kamu menentang atau memusuhi Allah Subhanahu wa taala, hadapi saya dulu. Nah, Abu Bakar seperti itu. Abu Bakar, kalau Abu Ubaidah bertarung dengan ayahnya di perang Badar, maka Abu Bakar bertarung dengan anaknya di perang Badar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman ya. Allah telah menanamkan di dalam hati mereka itu iman. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah menguatkan mereka itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Ya, Allah kemudian memberikan jaminan kepada Abu Ubaidah dengan surga di sini, Bu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka semua. Ya. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ya. Hanya orang-orang yang berada di dalam golongan. Hizb itu golongan, Bu ya, atau partai kalau hari ini. Orang-orang yang berada di golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat kecemburuan yang dimiliki oleh Khubaib bin Adi. Pernah dengar nama sahabat ini, Khubaib? Khubaib ini seorang sahabat Ansar. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khubaib bersama 9 sahabat yang lain, totalnya ada 10 orang, untuk menjadi mata-mata. Singkat cerita, mereka kemudian terkepung ya. Jadi mata-matanya ketahuan dan kemudian dikejar, dan kemudian mereka terkepung. Di dalam kelompok yang 10 orang itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya menugaskan Asim namanya, Asim untuk menjadi pemimpin, Asim bin Sabit menjadi pemimpin dari 10 orang ini. Tapi pada saat itu ketika mereka terkepung, orang kafir ini mengatakan, kalian yang di atas turun aja, kami jamin keselamatan kalian. Ya, kami jamin keselamatan kalian. Ya, tapi ditangkap, tapi kalian nggak kami apa-apain. Kemudian Asim mengatakan apa? Ya, Asim mengatakan, aku tidak sudi berada atau dijamin oleh orang kafir. Ya, aku tidak sudi menerima jaminan dari orang kafir. Dan kemudian
Asim bin Thabit memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beritahukanlah tentang kami ini, apa yang kami hadapi ini kepada nabimu. Jadi Asim meminta kepada Allah, ya Allah, sampaikan apa yang kami hadapi pada hari ini, dikepung dan mungkin sebentar lagi akan dibunuh, itu kepada nabimu. Dan akhirnya mereka tidak mau menyerah, sampai kemudian pasukan musuh ini memanah terus menerus, sampai kemudian dari 10 orang sahabat ini 7 orang wafat. Nah, 3-nya itu akhirnya ditahan. Termasuklah yang ditahan itu adalah Khubayb bin Adi. Nah, ketika Khubayb bin Adi ini ditahan, dia kemudian dijual. Ya, dia dijual kepada kepada keluarga Harits. Kepada keluarga Harits. Harits bin Amir bin Naufal. Jadi anak-anak Haris ini membeli Khubayb bin Adi untuk menebus atau membalas dendam, karena bapaknya si Haris itu di perang Badar meninggal dunia karena dibunuh sama Khubayb. Ya. Jadi mereka mau balas dendam. Nah, ketika ada yang menarik ini sebelum bicara tentang kecemburuan sang Khubayb kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Khubayb ini termasuk sahabat yang memiliki karomah, ya. Kalau bahasa Aceh, keramat. Nah, keramat itu diperoleh dengan iman dan amal soleh. Jadi kalau ada orang kita bilang keramat, nggak nampak amal solehnya atau jauh sekali dengan nilai-nilai agama, itu bukan keramat namanya. Nah, hari ini zaman makin aneh, Bu. Orang gila pun dibilang keramat. Nah, jadi Khubayb bin Adi ini yang pertama orang yang diakui oleh musuh akhlaknya. Sama seperti pada hari ini mata dunia mengakui akhlak yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Gaza. Jadi Khubayb bin Adi ini waktu itu tangannya diikat, dan kemudian entah dari mana datang seorang anak kecil, anak mungkin 2-3 tahun dari keluarga Harits ini, membawa pisau. Anak-anak pegang pisau. Dan kemudian pisau ini, sambil dia pegang pisau, dia pergi ke si Khubayb, kepada Khubayb. Kan diambil sama Khubayb. Pisaunya kan ada kan? Mama si anak ini begitu lihat tangan itu sudah, pisau itu sudah di tangan Khubayb, itu udah mau pingsan, Bu. Ya kan, musuh Khubayb. Kan bisa kan, kalau kita hari ini kan, lepaskan saya. Mau mati mana? Apa kata Khubayb? Jangan khawatir, kau mengira aku akan membunuhnya. Enggak, saya enggak akan bunuh dia. Langsung diserahkan lagi sama ibunya. Apa kata sang ibu ini? Aku belum pernah melihat tawanan semulia dan sebaik Khubayb. Kalau orang lain dah habis anak saya ini. Ya, atau meminta tebusan. Lepaskan saya, maka saya akan melepaskan anak. Anak ini kan gampang sekali, Bu. Anak masih 2-3 tahun, kita pegang pisau. Tinggal pukul saja. Tapi Khubayb tidak melakukan itu. Kemudian apa kata sang perempuan ini? Nah, ada yang menjadi yang saya katakan tadi, keramat tadi ya. Jadi waktu itu dalam keadaan dia ditawan di penjara dan dalam keadaan tangannya terikat, sang ibu ini melihat di tangan Khubayb itu memegang anggur. Jadi Khubayb pegang anggur dan memakan anggur. Pertanyaannya, dari mana anggur itu? Sedangkan Khubayb terikat. Kemudian Khubayb juga dipenjara, sudah dipenjara terikat. Oh, mungkin ada orang lain kasih. Waktu itu di Mekah sedang tidak musim anggur. Jadi hana buah anggur. Kayak hari ini, Bu. Ada orang terikat di penjara, tiba-tiba dia pegang duren. Di sini nada lagi musim duren. Jadi memang betul-betul itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memegang anggur dan memakan anggur itu, dan itu disaksikan oleh orang. Jadi bukan 1-2 orang menyaksikan. Nah, tapi walaupun begitu tetap ya, yang namanya orang sudah kadung benci, ya, mereka tidak mendapatkan hidayah, akhirnya Khubayb ini dieksekusi, dibunuh. Nah, dia dibunuh dengan cara disalib. Ya.
Nah, waktu itu sebelum eksekusi pembunuhan, dibunuh, Khubaib minta izin kepada keluarga Al-Haris ini untuk sholat. Izinkan saya sholat dulu. Izinkan saya sholat dulu. Nah, kemudian beliau sholat 2 rakaat dan kemudian selesai sholat beliau mengatakan, andai saja bukan karena khawatir kalian mengira saya pengecut, ya, mengulur-ngulur waktu, saya akan menambah sholat saya. Nah, ini Bu, bagaimana kecintaan para sahabat dengan sholat. Mau dibunuh, sholat dulu ya. Dia sholat dulu. Kalau kita mungkin hari ini nggak teringat lagi sholat, gimana caranya ya? Nah, ini sholat. Nah, ketika selesai sholat dan akan dibunuh, Khubaib ini kemudian berdoa, ya Allah, hitung jumlah mereka dan binasakan mereka satu persatu. Tidak ada yang tertinggal satupun dari mereka ini. Didoakan sama Khubaib dan terkabul semua. Di kemudian hari, semua yang mengeksekusi Khubaib, satu pun tidak ada yang selamat. Terbunuh semua dengan cara yang hina. Ya. Nah, yang menariknya ini yang kita belajar dari Khubaib, ketika beliau sudah disalib. Ini disalib ini kan dibunuhnya pelan-pelan, Bu. Jadi bukan ditembak, Bu. Nanti dipanah satu dulu, cepat tancap. Dipanah lagi, cepat tancap. Sakit, Bu. Sakit ya? Dipanah, apa nggak sakit? Dan kita tidak tahu kapan penderitaan itu akan berakhir, sampai mati. Karena orang membunuh karena marah, Bu, membalas dendam. Kan pelan-pelan, Bu, nggak langsung bunuh, biar dia sakit dulu. Khubaib diperlakukan seperti itu. Ya. Dan termasuklah Khubaib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberitahukan apa yang terjadi. Nah, kemudian ketika beliau disiksa menjelang ke eksekusi pembunuhan, ada di antara orang kafir ini mengatakan, kamu mau memeluk kembali ke agama nenek moyang? Nah, tawaran ini ditolak mentah-mentah. Nah, yang kedua, Bu, yang kita belajar ghirah di sini. Kamu mau nggak kalau tempatmu sekarang ini disalib itu diganti sama Muhammad aja? Tukaran, nego. Muhammad di tempat kamu bebas, gimana? Mau? Apa kata Khubaib bin Adi? Kata Khubaib bin Adi, aku tidak akan rela kalau aku dan keluargaku, ya, terhindar dari mara bahaya, sementara Nabi itu merasakan sakit walaupun hanya karena tertusuk duri. Saya tidak mau. Jangankan mengganti tempatku, melihat Nabi sakit tertusuk duri saja saya tidak mau. Oh, orang kan bingung, kok bisa cinta kali ini orang sama. Yang pertama, Khubaib ini orang Ansar, Bu. Baru saja mengenal Nabi. Kalau Abu Bakar kan sudah sejak kecil, Bu, kawan dari kecil. Ini Khubaib ini orang Ansar. Kapan bertemu Nabi? Ya 13 tahun setelah Nabi berdakwah di Mekah, kemudian hijrah, baru bertemu dengan Khubaib. Dan mungkin perkenalan antara Khubaib dengan Rasulullah itu nggak sampai 3 tahun, Bu. Ya, karena ini kejadiannya pasca perang Badar, sebelum perang Uhud. Pasca perang Badar, sebelum perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Berarti perkenalan antara Khubaib dengan Rasulullah itu belum 5 tahun lagi, Bu. Tapi sebegitunya Khubaib memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan bukti kecintaan itu beliau itu cemburu. Bahkan beliau tidak rela kalau Nabi itu merasakan sakit, hatta sakitnya itu disebabkan oleh tertusuk satu duri saja. Nah, itu Khubaib. Tidak terima dia. Sampai kemudian Khubaib terbunuh di tiang salib, dan kemudian Rasulullah SAW begitu mendapatkan kabar itu, kemudian langsung mengutus beberapa sahabat untuk menjemput Khubaib. Ya memang ketika sampai Khubaib sudah wafat, ya, dalam keadaan tersenyum di tiang salib. Beliau menebus jiwanya itu untuk agama. Saya ceritakan, ya. Saya cerita ke berapa nih? Ibu yang ngantuk terus apa? Tapi ini cerita, Bu. Semoga kita bisa belajar. Ada yang bisa belajar dari Ramlah, ya. Paling tidak, walaupun kita tidak bisa pada hari ini, Bu, ujian keimanan kita itu yang saya katakan, Bu. Ini kan kepada Nabi, Bu, ya. Kalau kemarin Imam Bonjol itu kepada masjid. Nah, jadi jangan dianggap hari ini, Bu, jiwa kita ini aman-aman saja
ketika pada hari ini Masjidil Aqsa itu dihinakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinistakan, Allah Subhanahu Wa Taala direndahkan dan lain sebagainya, dan kemudian hati kita ini ndak terasa apa-apa, itu something wrong kalau bahasa. Itu ada yang aneh. Ibu sholat terus, puasa terus, tapi ketika kecemburuan itu ndak ada, itu ada yang aneh. Paham ya? Jadi cemburu cinta itu unik, Bu. Bahkan ada di antara orang-orang Baduy dulu. Jadi memang betul, Bu. Cinta itu kita mengikuti semua sunnahnya. Itu betul, bukti cinta, Bu. Tapi giroh itu enggak harus melulu harus mengikuti sunnahnya. Pertama, giroh itu cemburu aja dulu, Bu. Paham saya, Bu ya? Karena artinya ada juga, misalkan ada suami dengan istri, apa yang istrinya minta dia kasih kan, tapi istrinya dilecehkan dia enggak marah. Pada hari ini bisa jadi mungkin ada orang yang sholat sunnahnya bagus, ya, puasanya bagus, apalagi semuanya bagus, semua sunnah-sunnah dia ikuti. Tapi ketika simbol-simbol agama dilecehkan dia biasa aja. Tapi sebaliknya bisa jadi ada orang pada hari ini yang saum sunnahnya jarang, kan? Qiyamulailnya mungkin hampir tidak pernah. Tapi ketika ada orang-orang yang melecehkan nilai-nilai agama, dia marah. Itu ghirah yang berasal dari kecintaan. Nah, ada dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang Arab Baduy, Bu. Arab Baduy ini kan orangnya polos ya, Bu ya. Orang pedalaman istilahnya, orang Arab asli, polos. Kalau hari ini ya mereka tidak berpendidikan, Bu. Jadi antena mereka pendek. Makanya kalau dengar orang Arab Baduy ini ngomong, kita urut dada, Bu. Nah, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat, banyak sahabat waktu itu bercerita tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Ketika mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Nabi, sahabat itu bukan tertunduk, Bu. Sebagian ada yang nangis, gimana nanti ya, susah kali ya. Dicerita hari kiamat, bagaimana hari kiamat dahsyatnya. Dalam keadaan yang hening itu tiba-tiba Arab Baduy tanya, jadi Muhammad, jadi kiamat itu kapan jadinya? Ya tadi ngomong kiamat, kapan? Misalkan ibu cerita, Bu Nana bilang nanti ya kita itu bulan sekian tanggal sekian kita mau pergi Takengon, diceritakanlah, oh Takengon itu indah sekali, kita akan tidur di sini panjang, udah 1 jam cerita, Bu. Tiba-tiba kan ada orang kan, ini tadi ngomong Takengon, adanya itu. Jadi Bu Nana kapan kita pergi? Yang jelas dia ngomong kapan kita pergi. Nah, Arab Baduy ini langsung, Bu. Jadi kapan kiamat? Kan orang kaget, Bu. Kok sempat-sempatnya nanya. Orang yang tadi khusyuk kan, siapa kok? Karena bagi dia ya harus jelas kiamat itu kapan. Kalau misalkan dunia ini mau hancur, biar saya ada waktu, biar datang ternak saya selamatkan dulu, rumah saya selamatkan dulu. Jadi yang jelas lah, jangan kan pendek, Bu. Nabi tidak menjawab pertanyaan sang Arab Baduy ini, justru balik bertanya, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Arab Baduy ini mengucapkan kalimat yang pendek, Bu. Saya tidak punya persiapan apa-apa. Yang saya miliki cuman saya mencintaimu. Dengan gaya sang Arab Baduy itu, Bu. Dengan gaya mungkin hari ini orang pesisir, Bu ya. Aku tidak punya persiapan macam-macam. Yang aku miliki ya aku mencintaimu. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Arab Baduy. Nah, yang berikutnya ya, kita akan belajar ghirah dari 2 saat. 2 saat ini berarti 2 orang sahabat yang bernama Sa'ad. Yang pertama, nah 2 Sa'ad ini sama-sama Sa'ad orang Ansar. Yang pertama bernama Sa'ad bin Mu'az. Yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Ini yang ikut kajian sirah hari Sabtu, semoga masih ingat ya.
Jadi ada satu peperangan yang terjadi, perang besar yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang apa? Parit. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat parit. Saya nggak cerita Bu ya bagaimana paritnya dibuat segala macam, karena itu nanti bahasanya di sirah. Nah setelah buat parit, akhirnya waktu itu sebentar saja Madinah aman Bu ya, karena sudah ada parit. Nah tiba-tiba ketika kondisinya sudah relatif aman, musuh tidak bisa masuk karena terhalang parit, tiba-tiba datang berita Bu. Datang berita bahwa kabilah Yahudi Bani Quraidah membelot. Jadi kabilah Yahudi Bani Quraidah ini tinggal di dalam Madinah. Oh kok bisa Ustaz orang Yahudi? Iya, jadi waktu itu mereka masih bersekutu dengan Rasulullah, masih sama-sama penduduk Madinah. Kesepakatannya di Piagam Madinah, siapa saja yang menyerang Madinah, maka Madinah ini harus dipertahankan, tidak memandang Anda muslim atau bukan. Nah waktu itu Bani Quraidah masih memegang perjanjian itu. Jadi mereka masih berada di dalam kota Madinah. Nah tiba-tiba dapat kabar Bani Quraidah membelot, bergabung dengan pasukan musuh, sementara dia berada di dalam kota Madinah. Yuk bisa bayangkan, kita sudah buat rumah, ada pintu pagar, digembok, semua sudah ada, tiba-tiba dapat kabar maling 3 orang masuk dalam rumah. Jadi waktu kita tadi keluar sebentar, terbuka pintu, dia masuk. Begitu kita pintu, oh udah aman di rumah. Tiba-tiba di dalam udah ada 3 orang. Apa yang terjadi Bu? Oh nggak tahu bilang itu. Justru stres, kita ada terkunci semua, ada maling dalam rumah. Nah ini juga sama Bu. Musuh di luar tak bisa masuk, tiba-tiba di dalam gak ada musuh. Bukan 1-2 orang. Ada sekitar tak kurang dari 3.000 orang di dalam itu Bu, yang siap katakanlah membuka pintu gerbang, ya, menimbun kembali paret, kemudian menyerang para sahabat. Jadi waktu itu kondisinya para sahabat tuh nggak tahu bilang susahnya bagaimana Bu. Ya, sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan kemudian muncul satu pilihan solusi. Ya, jadi di antara orang-orang yang menyerang Madinah waktu itu, selain orang Quraisy, kabilah Bani Nadir, ada satu lagi namanya kabilah Bani Ghatafan namanya. Kabilah Bani Ghatafan ini tetangganya Madinah. Ya. Nah, Nabi kemudian mengambil strategi bagaimana kita bujuk kabilah Bani Ghatafan supaya tidak mau perang. Tadi kan jadi Bani Quraidah kan membelot. Nah sekarang kita akan membujuk Bani Ghatafan mundur dari perang, jangan perang sama kami. Imbalannya, ya, kalau kalian mundur dari perang, tidak jadi perang lawan kami, 1/3 hasil kurma Banidah untuk kalian. Jadi nggak budik lah, 1/3 kurma hasil Madinah. Satu Madinah itu semua kurma dikumpulkan, 1/3-nya dikasih untuk orang Bani Ghatafan. Itu cuan tuh Bu, duit tuh semua tuh. 1 kilo berapa sekarang sukari? 60.000. 1/3 Madinah berapa kilo? Oh berapa ton? Berapa duit tuh Bu? Duit itu 1/3 Madinah, apa hasil kurma Madinah. Itu sudah sempat ditulis sama Utsman bin Affan Bu. Ya, diantarkan keluar ke kabilah Bani Ghatafan supaya jadi pertimbangan, menarik pilihannya, dapat duit kita mundur. Bani Ghatafan itu pragmatis orangnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa yang punya Madinah ini orang Ansar, yang punya kebun siapa? Orang Ansar, ya kan nggak bisa kita main-main aja Bu, 1/3 kita nggak punya kebun, yang punya kebun orang. Nabi itu walaupun beliau Nabi Bu, sebegitunya beliau tuh Bu. Bisa veto nggak? Bisa. Oh ini untuk agama. Ya. Akhirnya beliau memanggil para tokoh-tokoh orang Ansar, di antaranya Sa'ad bin Mu'az. Ya. Sa'ad bin Mu'az. Dan meminta pertimbangan kepada Sa'ad. Apa kata Sa'ad? Wahai Rasulullah, ini wahyu bukan? Apa yang kau lakukan ini wahyu bukan? Kalau wahyu, nggak usah tanya lagi. Nggak perlu saya ditanya lagi, saya akan ikuti.
Saya nggak akan tanya lagi kenapa. Apa kata Nabi? Kalau ini wahyu, aku pun nggak tanya lagi sama kamu. Nah, ini karena bukan wahyu, ini betul-betul strategi saya. Strategi sebagai manusia. Nah, apa kata Sa'ad bin Mu'az? Kata Sa'ad bin Mu'az, wahai Rasulullah, dulu ketika kami masih beragama musyrik, orang-orang Bani Ghatafan itu kalau mau makan kurma Madinah, mereka harus beli sama kami. Kami tidak pernah kasih ke mereka itu gratis. Dan sekarang wahai Rasulullah, Allah sudah memberikan kepada kami kenikmatan iman. Allah sudah memuliakan kami dengan iman. Saya tidak rela wahai Rasulullah, kalau sekarang kurma itu harus kita serahkan gratis kepada mereka. Kemudian Sa'ad bin Mu'az mengatakan apa lagi? Andai saja pada hari ini kami harus binasa, kami harus mati atau terusir dari Madinah ini, kami siap daripada harus memberikan kurma gratis kepada Bani Ghatafan. Nak mau dia. Lebih baik mati daripada kasih kurma gratis. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini luar biasa orang. Jadi kalau boleh dibilang salah satu sahabat yang pengen saya temui itu Sa'ad bin Mu'az ini. Orangnya karakternya luar biasa. Nah, pada saat perang Khandaq juga beliau akhirnya diutus oleh Nabi untuk bernegosiasi dengan Bani Quraidah, memperingatkan Bani Quraidah, jangan main-main kalian. Nah, ternyata Bani Quraidah justru dari kalangan Bani Quraidah itu melemparkan anak panah dan dia kena anak panah, Bu. Putus uratnya. Putus uratnya, bukan urat vena, Bu ya. Arteri ya. Sehingga waktu itu darahnya mengalir deras. Nah, dalam kondisi terluka itu Sa'ad bin Mu'az kemudian berdoa. Ini saya bacakan aja Indonesianya, Bu ya. Apa doa dia? Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada satu kaum pun yang begitu ingin aku pengerangi mereka, melainkan orang-orang yang telah mendustakan dan mengusir Rasulmu. Siapa ini? Orang Quraisy. Tidak ada satu kaum pun yang paling ingin aku perangi mereka selain orang-orang yang telah mendustakan Rasulmu dan mengusirnya dari kaum. Ya. Hari ini ya Allah, andai saja Engkau menetapkan bahwa ini selesai, perang Khandaq ini selesai, perang antara orang Quraisy dengan Nabi di perang Khandaq itu selesai, ya, maka wafatkanlah saya. Jadi luka ini dibuat parah aja biar saya mati. Namun jika perang ini masih terus terjadi, maka panjangkan usiaku agar aku bisa kembali berperang untuk melawan musuhmu dan musuh Rasulmu. Tuh ya. Apa yang terjadi? Allah menetapkan perang selesai. Sehingga waktu itu orang melihat darahnya itu mengalir lebih deras lagi. Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'az wafat. Terkait dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'az, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'di ibni Mu'az. Sesungguhnya arsy Allah itu bergetar disebabkan wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Bisa bayangkan, ya, arsy Allah bergetar. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Inilah dia yang membuat arsy Allah bergerak, yang membuat arsy Allah itu bergetar. Inilah dia, maksudnya inilah dia apa? Kematian Sa'ad inilah yang membuat arsy Allah itu bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama, dan kemudian pintu-pintu langit dibuka. Wa syahidahu sab'una alfa minal malaikah. Jenazahnya itu disaksikan oleh 70.000 malaikat. Kecemburuannya itu membuat para malaikat pun menyaksikan, Bu. Ya. Jenazahnya itu dibuka. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini, Bu, postur tubuhnya besar, Bu. Jadi kalau postur tubuhnya besar, dia itu kan berat ya. Tapi para sahabat mengatakan kami nggak merasakan jenazahnya itu berat ketika dipikul. Apa kata Nabi SAW? Karena jenazahnya juga dipikul oleh para malaikat.
Sa'ad. Nah, Sa'ad berikutnya bernama Sa'ad bin Rabi'. Ya, Sa'ad bin Rabi' ini juga sahabat Ansar. Dia orang kaya dan dia ini pernah dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, kepada Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Ini terakhir ya. Sampai jam berapa gitu? Oh enggak, sampai ya jam 9 itu ininya selesainya. Sampai jam 8:20 ya kurang lebih. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini orang kaya. Jadi dia dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, Ibu cerita, cari aja lah ceritanya di internet. Nah, terjadilah perang Uhud. Kalau tadi itu perang Khandaq, ini enggak berurut ya kisahnya, Bu ya. Dari perang Khandaq itu sekitar tahun ke-5 Hijriah, ini perang Uhud sekitar tahun 3 Hijriah. Nah, Sa'ad bin Rabi' itu ikut perang Uhud dan kemudian di perang Uhud beliau terluka. Terluka parah. Nah, entah mengapa kalau kita melihat terjadinya perang Uhud, setidaknya ada 70 sahabat yang wafat. Termasuk paman Nabi yang bernama Hamzah. Tapi entah mengapa Nabi itu secara khusus setelah perang Uhud itu memerintahkan sahabat untuk mencari di mana Sa'ad. Cari di mana Sa'ad. Sa'ad yang dimaksud ini adalah Sa'ad bin Rabi'. Di mana Sa'ad? Tolong cari dia. Sampai kemudian akhirnya yang mendapatkan tugas ini, nah nanti hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ini, Bu. Siapa sahabat ini? Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit, anak muda. Zaid bin Thabit mendapatkan tugas untuk mencari di mana Sa'ad bin Rabi'. Sebelum Zaid bin Thabit itu pergi mencari Sa'ad bin Rabi', Nabi secara khusus berpesan kepada Zaid bin Thabit, kalau kau bertemu dengan Sa'ad, sampaikan salamku kepadanya. Khusus sampaikan salamku kepadanya. Artinya Nabi juga mencintai Sa'ad bin Rabi', sampaikan salamku. Ini kan bukan salam basa-basi, Bu. Ya, masih sama-sama perang Uhud kan? Dan kondisinya Nabi sepertinya mengetahui Sa'ad bin Rabi' akan wafat. Jadi betul-betul memang sampaikan salamku kepadanya. Karena nggak akan ketemu lagi dengan Nabi, sampaikan salamku kepadanya. Sebagai bentuk perhatian Nabi kepada Sa'ad bin Rabi'. Jadi ada sahabat-sahabat, Bu, yang memang memiliki keutamaan-keutamaan seperti itu. Sampaikan salamnya oleh Nabi. Ada lagi nanti sahabat yang lain disebutkan namanya oleh Allah. Ya, seperti Ubay bin Ka'ab ya. Jadi Ubay bin Ka'ab itu pernah diminta oleh Nabi SAW untuk membaca Al-Quran. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa baca Al-Quran? Saya tidak layak baca Al-Quran di hadapanmu sementara Al-Quran itu turun kepadamu. Apa kata Rasulullah? Allah menyuruhmu. Ubay bin Ka'ab kemudian mengatakan apa? Allah bilang nama saya tadi. Allah sebut nama saya, dibilang Ubay. Iya, nangis Ubay bin Ka'ab. Presiden bilang hari ini, Imanullah. Pak Presiden sebut nama saya. Ini Allah menyebutkan namanya Ubay. Ubay bin Ka'ab merasakan ini sebuah kehormatan dan dia menangis. Nggak percaya dia, Bu. Betul, Allah itu sebut nama saya, betul. Kita begitu juga kan? Betul, tadi saya disebut. Iya, betul lah. Nah, ini Sa'ad bin Rabi' ini secara khusus menitipkan kepada Zaid bin Thabit, kalau kau ketemu dengan Sa'ad bin Rabi', sampaikan salamku untuknya. Kemudian tanya kepadanya, bagaimana kondisimu? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau dapatkan? Kemudian berkelanalah Zaid bin Thabit itu, Bu, di medan Uhud itu mencari di mana Sa'ad bin Rabi'. Dan ternyata benar. Sa'ad bin Rabi' sudah terkapar. Nah, Zaid mengatakan, aku melihat di tubuh Sa'ad bin Rabi' ada 70 luka.
tombak tertusuk, nancap, panah Bu, 70 Bu. Ibu bisa bayangkan Bu, misalkan badan segede saya, 70 Bu, di mana? 1, 2, 3, ini aja habis 70. Di sini belum lagi kena sayatan pedang. Tuh anak-anak panah itu kan bentuknya tahu Ibu ya, kayak gini Bu, kalau ditarik itu Bu, koyak lagi, kayak kita tarik mata pancing. 70 luka. Dan dalam kondisi memang sudah lemah. Nah, bergegaslah Zaid Bu. Ini lemah nih, ini orang bentar lagi mau wafat nih. Bergegas Zaid bin Sabit berteriak Bu, ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan salam untukmu. Dan kemudian beliau bertanya, bagaimana kondisimu? Nah, kemudian Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Rasulullah SAW, sampaikan kembali salamku untuknya. Nah, atas pertanyaan yang kedua, apa yang kau rasakan, apa yang kau dapati? Dan katakan kepada Rasulullah, sesungguhnya saat ini aku mencium bau surga. Nah, ada yang menarik Bu, yang kita mau bahas tentang kecemburuan Sa'ad bin Rabi. Yang pertama, Sa'ad bin Rabi mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih kepada Nabi. Kalau enggak karena Nabi, saya enggak dapat hidayah. Saya akan mati dalam keadaan hina. Berterima kasih Bu. Nah, kita berterima kasih, kita sudah punya Kemudian yang kedua, yang ketiga, Sa'ad bin Rabi mengatakan, katakan kepada orang Ansar. Beliau berpesan kepada orang Ansar, tidak patut orang Ansar itu merasakan rasa nikmat bisa tidur sementara Nabi belum jelas lagi kondisinya bagaimana. Ibaratnya hari ini di perang Uhud itu orang Ansar nggak boleh pulang dulu, nggak boleh enak-enak dulu sebelum mereka memastikan Nabi di mana sekarang, Nabi terluka atau enggak. Ini Sa'ad bin Rabi Bu, dia dalam keadaan meninggal dunia sebentar lagi. Dia bukan ingat anaknya Bu, tolong anak saya nanti dikasih tahu ya, itu bapaknya mau mati, tolong nanti hartanya begini-begini, enggak Bu. Yang dia bilang adalah orang Ansar mana, tolong sampaikan kepada orang Ansar, kalian jangan berenak-enak dulu, jangan merasa aman dulu sebelum kalian pastikan Nabi di mana, Nabi udah selamat dulu. Dan kemudian Sa'ad bin Rabi wafat. Nah, itu bentuk-bentuk kecemburuan para sahabat. Nah, semoga bentuk-bentuk kecemburuan para sahabat ini bisa memberikan kepada kita teladan betapa cemburu itu bukan perkara sepele dalam agama ini, tapi cemburu itu merupakan indikasi ciri bahwa keimanan di dalam hati kita masih hidup. Ya, makanya Buya Hamka mengatakan, ketika orang yang mengaku beriman itu tidak lagi cemburu, ya udah kafankan saja dia dan takbirkan untuk dia 4 kali, karena sejatinya dia sudah mati. Walaupun ini kiasan, bukan jasadnya mati, tapi hatinya mati. Ya. Nah, sampaikan kepada para ayah di rumah ya, bahwa kecemburuan itu adalah bentuk keimanan. Nah, seorang ayah, seorang ibu harus memiliki kecemburuan di dalam rumah tangganya. Dia tidak terima kalau ada di antara anggota keluarganya itu masih ada melakukan kemungkaran. Dia nggak suka. Dia akan terus sampaikan kepada anak-anak. Walaupun mungkin sang anak itu belum dengar. Ya, sama seperti kemarin Bu Siti Zubaidah tanya sama saya, Ustadz, itu di sekolah itu anak-anak nggak sholat segala macam, kita udah ingatkan, gimana Ustadz? Ya terus ingatkan Bu. Kita tidak pernah tahu, dan memang yang paling susah menjaga giroh itu tetap ada Bu. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah ridho dengan apa yang terjadi. Nah, dan itu tidak mudah. Tapi semoga ketika kita memiliki rasa giroh itu, kita jaga giroh itu, di kemudian hari Allah berkenan untuk menghilangkan kemungkaran itu. Pernah terjadi pada masa Imam An-Nawawi. Ibu kenal Imam An-Nawawi ya? Ini ulama besar. Nah, waktu itu saya tidak begitu ingat kejadiannya. Tadi saya tidak sempat buka lagi. Itu kalau nggak salah saya di daerah Mesir. Nah, di daerah Mesir itu beliau melihat sebuah patung besar, sebuah patung yang kemudian dijadikan sebagai semacam sembahan. Waktu itu Imam An-Nawawi belum memungkinkan untuk menghancurkan patung itu.
tapi beliau kemudian berdoa. Tapi beliau tetap enggak ridho, Bu. Itu ada. Tapi dia rusak, dia hancurkan juga enggak ada kekuatan. Dia berdoa, "Ya Allah, munculkanlah pada suatu saat nanti seorang laki-laki yang akan menghancurkan patung itu. Saya tidak terima ada di sini." Nah, para ulama kemudian mengatakan di kemudian hari lahirlah seorang laki-laki yang kemudian dia sepakat ya para ulama, walaupun nanti ada beberapa mungkin ada yang berbeda, tapi banyak para ulama sejarah kemudian memberikan kesaksian bahwa orangnya ini yang kemudian lahir dan kemudian besar, dan dia yang kemudian menghancurkan patung itu. Para ulama mengatakan dialah Ibnu Taimiyah yang lahir di kemudian hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.